Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lantaran karena sebab urang kepaso dan awak adalah orang biasanya masyarakat kita melakukan antara lain ziarah kubur. Dipicu oleh itu, maka dalam kajian kita Senin ini judulnya ziarah kubur dan hal-hal yang berkaitan dengan ziarah kubur. Kalau kemarin yang berkaitan dengan jenazah, mari kita awali dengan mempelajari firman Allah Ta'ala surat Al-Jumu'ah. Sudah ada tertulis di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah ya Muhammad, qul innal mauta, sesungguhnya al mauta, kematian, alladzi yang tafirruna, yang kamu lari menghindar, minhu, daripadanya, fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan menemuimu atau menjumpaimu, mulaqi. Thumma, kemudian turadduna, kemudian kamu akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, kepada yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang syahadah, yang nyata. Fayunabbiukum, maka lalu dia akan memberitahu kepadamu atau memberitakan kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa yang kuntum ta'malun, apa yang telah kamu kerjakan dalam kehidupan dunia. Intinya mati pasti, tidak satu pun yang memantah. Kematian tidak perlu diimani, karena orang kafir juga yakin dia akan mati. Cuma yang perlu diimani kehidupan setelah mati. Tidak semua orang percaya dan yakin bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Dan setelah kematian kita akan mengalami berbagai macam hal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru zikra hadibil lazat, perbanyak olehmu mengingat yang dapat memutuskan secara cepat berbagai macam kelezatan, kenikmatan duniawi, yaitu kematian. Disuruh kita memperbanyak mengingatnya karena kita banyak yang tidak mengingat. Karena ingatan kita lebih banyak kepada hidup, memikirkan orang hidup, mencari penghidupan, dan bergaul setiap hari dengan orang hidup, sehingga ingatan kepada mati
tidak seberapa. Dan mati itu perlu diingat agar kita bersiap menghadapinya. Namanya istiadat, bekal-bekal persiapan-persiapan menghadapi kematian. Namanya hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang mati. Di antara hal yang dapat mengingatkan kita kepada mati, ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung. Kapan saja, bila saja kita disukai menziarahi kubur, dan kubur siapa saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berkunjung ke Baqi'. Bagi ibu dan bapak yang telah pergi ke Madinah, Baqi' sebelah kiri. Sebelah kiri di hadapan Masjid Nabi. Baqi' namanya. Kira-kira 500 meteran lah, lebih kurang daripada Masjid Nabi. Dan beliau malam-malam berkunjung ke Baqi'. Berkunjung itu namanya ziarah. Tapi ziarah bukan hanya ke kubur. Ke kampung halaman juga ziarah. Datang ke masjid juga ziarah. Ke tempat teman juga ziarah. Masalahnya kita sering menganggap ziarah itu hanyalah ke kubur saja. Nah, ziarah kubur waktunya tidak ada ditentukan. Berarti kapan saja kita boleh ke kubur. Tidak ada hari khusus, waktu khusus, keadaan khusus kita ziarah kubur. Termasuk yang dilakukan sebagian masyarakat, mereka biasa ziarah kubur ketika akan masuk bulan Ramadan. Kalau di daerah lain, di samping itu mereka juga sehabis salat hari raya, mereka datang ke kubur-kubur. Di Jakarta misalnya banyak itu, namanya nyekar atau arwahan bahasa Sunda. Nyekar, menyambangi kubur, ziarah kubur habis salat hari raya. Adakah hal itu disunnahkan, disuruh atau diperintah? Setahu kita tidak ada yang bisa dijadikan dalil atau pegangan yang sahih, yang tegas dan jelas Nabi menyuruh untuk ziarah kubur ketika Ramadan akan datang atau akan masuk. Ada anjuran daripada ulama-ulama dan ada juga hadis-hadis atau riwayat, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, apakah boleh kita ziarah kubur ketika puasa akan masuk? Ya, tidak ada larang. Boleh. Cuman jangan anggap ibadah. Atau jangan sangkut pautkan dengan keabsahan, keafdalan puasa. Seakan kalau tidak ziarah kubur, puasa kita kurang nyaman atau kurang afdul. Ziarah kubur tidak ada hubungannya dengan puasa, tidak ada. Sangkut pautnya tidak ada. Ziarah kubur, tidak ziarah kubur, tidak ada berhubungan sama sekali dengan puasa. Cuma di sebagian kita, orang ke puasa itu ziarah kubur untuk menyiangi kubur. Kubur kaum, kubur keluarga. Kadang disorakkan di mik. Dan lupa ada kayak bisuak kita
Toroyong membersihan pandam pekuburan. Amai-amai jangan lupa membawa baju. Sebab tak boleh nak baju ke kubur. Harus bawa baju. Itu pengumuman yang mau sampai sebentar kok. Jadi sebentar bahkan sebentar kok seorang ziarah kubur. Yoto, 2 buah oto kadang. Rombongan dari ini ziarah kubra. Kubra itu kan besar. Lawannya sugra. Jadi kalau ziarah kubra, ziarah besar-besaran. Kalau ziarah sugra, awak saya berdua yudawa. Kalau ziarah furada, asurang sen. Ini kan adalah haji furada. Kini kan adalah ziarah furada. Surang-surang sen, miang. Kalau begitu, kaji kita hari ini mengingatkan itu. Kita boleh ziarah kubur ketika kapan saja, di waktu apa saja, siang atau malam. Nabi malam. Kan pernah Nabi mengutus istri Nabi yang namanya Aisyah pernah mengutus memata-matai kemana gerang Rasulullah hilang malam hari. Salah satu istri Nabi itu kan namanya Aisyah. Dan Aisyah adalah salah satu istri beliau yang pencemburu. Kodape Nabi itu juga beliau sentaruh. Sananglah kami laki-laki je itu. Nah, satu malam Rasulullah digilir Aisyah keluar. Dalam satu riwayat beliau suruh seseorang melihat memata-matai kemana Rasulullah. Di riwayat lain justru Aisyah yang pergi. Intinya sama. Oh, rupanya Rasulullah berkelok ke Bakia. Jawaban beliau ketika ditanya oleh Aisyah, saya ke Bakia untuk menuakan ahlul Bakia. Mereka butuh dengan doa saya. Kan ketika itu terkumbuk Aisyah. Lalu itu terkumbuk. Cobalah terang ke anak terkumbuk. Ketahuan. Rasulullah pergi ke kubur. Lalu Aisyah mengambil penutup badan. Kiranya setelah arah ke Bakia, beliau balik kanan gerak. Langsung putar haluan, tiba di kamar, kemudian beliau selimuti badan. Cicak lalu. Ketika Rasulullah pulang, engkau mau mengaku atau Allah yang akan memberitahu? Kata Rasulullah. Itu balai. Balai. Ketika itulah Aisyah keluar nasabananya. Yo sialun tak kecemburu kepada engkau ke Rasulullah. Ini cemburu malam-malam keluar yo jangan-jangan ke rumah sebelah. Sinan lah suahnya laki-laki ke. Jadi bila malam di kita jangan malam siang ragu. Apalagi pusaru batang kayu. Ragu. Jadi ibu-ibu sudah harus demo bilang sama nenek-nenek mama, mari kita buik mana pandam pekuburan. Karena yang berkuasa kan ibu-ibu tentang tanah. Bagak sulangsanya banyak Pak. Kenapa? Supaya banyak orang ziarah ke kubur Pak. Anak-anak, cucu-cucu. Dengan ziarah kubur itu kan dibacanya salam. Kan salam kan? Di doanya. Awak-awaknya kini kok jarang ziarah kubur Karanggai. Sebab Karanggai kita kubur entah di mana. Entah di mana itu maksudnya jauh atau di Sama atau di Parak.
atau dekat umpama batuang. Iko ziarah kubur tu beragan gitu, baragan. Balik kita kaji cakap. Jadi kalau ke puasa, ke Ramadan, sebenarnya tidak ada larangan tu. Tapi suruhan tidak ada tu. Sangkut paut jo ibadah tidak ada. Cuman kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat kita bebersih-bersih lingkungan, termasuk kubur, termasuk bersih badan, musala dan solat. Awak ke puasa. Bersih lahir batin. Sambil menyiang kubur, membersihkan pusaro, berdoa asinan. Itu yang dilakukan. Tidak masalah. Asalkan jangan dibikin ibadah khusus di situ. Amalan khusus di situ. Itu baru masalah. Nah, mari kita pahami hadis berikut. Jadi ziarah kubur merupakan perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dengan tujuan agar orang yang ziarah itu dapat mengambil berbagai macam faedah, manfaat dan pelajaran ketika ziarah kubur. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi. Zara, menziarahi Nabi, atau Nabi menziarahi qabra ummihi, qabra kubur ibunya. Kubur ibunya, qabra ummihi. Fabaka, maka lalu beliau menangis di kubur. Itu menunjukkan kita boleh menangis. Tapi jangan sampai berteriak menjerit, menunjukkan keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mewafatkan orang yang kita cinta, yang kita kasih. Boleh menangis. Bahkan mengeluarkan air mata boleh dikubur. Asalkan jangan air mata kubur lah. Air mata buaya lah. Wa abka man haulahu, itu pun membikin orang di sekitar Rasulullah ketika itu ikut menangis. Faqal, maka berkata Nabi, ista'zantu rabbi, ista'zantu, aku meminta izin Rabbi kepada Tuhanku, fi an astaghfira laha, untuk agar aku memintakan ampun kepada Tuhanku, laha, bagi ibuku ini. Falam yu'zan li, maka Allah Tuhanku lam yu'zan, tidak memberi izin kepadaku. Itu aku memintakan ampun kepada Allah untuk ibuku. Itu yang beliau menangis. Nah, kita tidak akan mengkaji lebih panjang karena kajian kita bukan ke situ. Sebab para ulama ya heboh bertelingkah dan berselisih. Apakah Nabi orang lain Nabi itu kafir, masuk neraka atau masuk surga, heboh-heboh. Sebaiknya jangan membaca-baca itu karena kita belum paham. Jangankan Nabi, ranggai kita saja dibaca-baca, masuk neraka, tidak diampunkan Allah, atau beginilah ibu hati. Apalagi Rasulullah. Jadi kok masuk neraka, kok masuk surga, diampunkan, tidak diampuni, tidak akan menambah, tidak akan mengurangi apa kita. Yang penting hadisnya mengecekkan, aku tidak diberi izin oleh Tuhanku untuk agar aku memintakan ampun kepada Tuhanku. Tapi ketika aku minta izin, wasta'zantuhu fi an azura qabraha, dan aku minta izin, ista'zantuhu, aku minta izin kepada Tuhanku, fi an azur, untuk menziarahinya, itu menziarahi kuburnya, fa'azinali,
atau uzinali, diberi izin aku. Maka beliau berziarahlah, berkunjunglah ke kubur ibunya. Di situ beliau menangis. Karena beliau kecil-kecil, umur 6 bulan. Dia umur 6 bulan. Umur 6 bulan ditinggalkan ibu. Umur 6 tahun. Beliau dirawat oleh Abu Talib 8 tahun. Umur 8. Jadi umur 6 tahun. Tidak 6 bulan dah. Jadi kan salah. Entah 6 bulan, entah 6 tahun. 6 tahun. Jadi beliau kecil-kecil sudah ditinggalkan oleh ibu beliau Aminah. Kalau 6 tahun berarti masih TK. Kalau terjangkau kalau itu. Taringu. Setelah beliau jadi rasul baru beliau diperkenankan untuk ziarah ke kubur ibu beliau. Pastilah menangis beliau di situ. Sedang menangis, nangis. Apa saya patang baca itu kepada salah seorang guru itu dulu murid, kinilah jadi guru. Perempuan 2 orang. Apaknya enggak ada oleh. Jadi ceritalah awak tentang apa awak menangisnya. Nangis kan? Jadi kan perasaan tuh. Jadi Nabi orang yang sangat lembut hatinya. Kalau bahasaan tipih anunya. Tipih perasaan beliau, mudah tersentuh. Menangis kubur. Di situ dapatlah kita penjelasan menangis tidak masalah. Yang dilarang meratap. Kata beliau kepada sahabat, fazurul kubur, maka ziarahilah oleh kalian kubur. Fa innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tuzakir, dapat mengingatkan kamu kepada kematian, atau dalam riwayat lain mengingatkan kamu kepada akhirat. Di situ dijalahan. Dulu dilarang Nabi ziarah kubur. Sahabat-sahabat. Kenapa dilarang? Karena masih dekat masanya dengan masa jahiliyah. Dikhawatirkan kebiasaan-kebiasaan di zaman jahiliyah ketika ziarah kubur terbawa-bawa. Sebab ada 6 budaya mereka, tradisi mereka, semua ya siswa kadang-kadang menyimpang. Di kubur itu kadang-kadang mereka membuat gaduh, hiruk pikuk, dan membuat tangisan-tangisan. Itu yang dikhawatirkan. Kini masih lagi di daerah Sabarang, Sumatera bagian Kateh itu kematian itu heboh, retap-retap. Dilarang setelah itu. Dilarangnya bukan ziarahnya, dilarangnya karena khawatir kebiasaan masa jahiliyah terbawa-bawa ke dalam Islam. Lalu setelah keimanan sahabat itu kuat, kokoh, syariat sudah mantap, baru beliau perintahkan ziarahi kubur. Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kamu kepada mati itu dulu. Jadi asal muasal ziarah kubur kok mengingatkan kita dengan ziarah. Bukan untuk manual orang mati. Karena manual orang mati tidak perlu ke kubur benar. Sudah salat bisa. Di rumah bisa. Di mana-mana bisa. Tidak perlu kita hantar ke kubur. Tujuan utamanya untuk mengingatkan kamu kepada mati atau mengingatkan kamu kepada akhirat. Ziarahlah. Aku nak perlu dipeluan tujuan.
di peluan niat. Makanya adab pertama ketika ziarah kubur cukup niatnya ikhlas. Maka dik ko ibadah, dik ko perintah, dik ko sunnah Nabi, ko disyariatkan datang ke situ. Nabi menunjuk bukan kubur sembarang, bukan kubur tertentu enggak, tapi kubur siapa saja. Zuruha, zuru ziarah oleh kalian kubur itu, tanpa menyebut kubur siapa saja. Berarti kubur siapa saja boleh kita ziarahi. Untuk apa? Nak tekana di kita ke mati, nak tekana kita ke akhirat gitu. Dalam hadis di bawah, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu dahulu naha melarang aku, kum kamu, jadi aku melarang kamu untuk ziarah an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur dulu. Kalau kini, ala ketahuilah sekarang kalian boleh zuruha, maka ziarahilah, kunjungilah kubur-kubur itu. Kubur siapa saja? Iya, kubur siapa saja. Fa innaha, karena sesungguhnya dia ziarah kubur itu turiqul qalba, dapat melembutkan hati yang keras, hati yang mada, hati yang mangkiang, dapat melembutkan hati. Kalau memang sabana-mana tujuannya ziarah kubur bukan untuk membuat konten, atau bukan untuk membuat video, atau bukan untuk viral, tidak. Memang sabana-mana ziarah kubur deko sunnah, deko syariat, dapat menggetarkan hati yang keras, hati yang kasar. Kalau bahasanya itu juga hati yang mangkiang sana mangkiang. Hati baru kubur nanti ini. Hati itu kan dikuasai Allah. Tidak satu hati pun melainkan Allah yang mengendalikan, menguasainya. Muqallibal qulub, atau musarrifal qulubnya Allah. Jadi yang mengendalikan hati kita Allah. Dengan ziarah kubur, Allah nanti akan melembutkan hati yang keras itu. Pelakunya Allah ya. Ziarah kubur lah, mangko mangkiang. Ya mangkiang namanya. Mangkiang li tahu. Kare, taga, men. Ndak talo ipangan. Ziarah kubur, ajak ziarah kubur, tafakur di kubur itu. Nanti hati itu akan lembut, tipis. Ya, turiku menipiskan hati, melembutkan hati. Watudmi'ul aina, membikin mata bisa menangis. Tudmi', dapat meneteskan air mata. Kenapa? Ya karena awak sebentar lagi awak ke masuk. Bekal ndak warah. Dosa banyak. Awak dan siap mati leh. Udah awak masih gagah. Ibu hati meninggal. Menangis. Tuzakkirul akhirah, dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Itu kalau memang tujuannya sebenarnya ikhlas. Makanya syarat pertama bagi orang yang akan ziarah kubur, pelok-pelokan niat. Niatnya ia kemana ke kubur? Tujuannya apa? Dalam rangka apa?
Kalau betul-betul kau adalah sunnah Nabi, kau syariat Nabi, bismillah berangkatlah. Nanti tiba di kubur akan mendapat berbagai macam faedah, berbagai macam manfaat, dan pengaruh-pengaruh yang luar biasa terhadap hati kita. Tapi ada orang yang ziarah kubur tidak punya, tidak pengaruh. Kenapa tidak pengaruh? Tanya balik apa niatnya ke kubur. Kalau bahasa kini tidak ngaruh. Tidak ada, hasilnya. Sama main di Senin Selasa. Kadang-kadang pergi foto. Iko di buatnya dia apa? Di media. Oh, tidak terasa, kiranya saya sudah sekian lama pula pergi gitu. Alah, Iko dikomentari oleh kawan-kawan. Sabar, cari senang baru. La taqulu hujrah. Kalau kamu ziarah kubur, la taqulu, la jangan taqulu. Kamu mengatakan hujrah. Hujrah itu kata-kata kumuh, kata-kata jelek, kata-kata buruk, kata-kata batil. Namanya hujrah, hujr. Di kubur tidak boleh, kalau kita berkawan tidak boleh bicara yang buruk, yang jelek, yang kasar. Sebab kubur itu sampai orang harus tafakur, sampai orang di mana harus merenung. Sebenarnya kubur tidak boleh mutar, tidak. Sebab mutar itu bisa katia ulah, bisa melebarkan kabari cerita. Yang paling parah di kubur itu, ya kubur, waduh duduk. Nanti kubur tu otak bakal lapir tu. Duduk di kubur sila nak boleh. Tu galak-galak lu leh. Bailor kok gudang ngerai samsu sinan. Susah. Kamu di kubur tu la taqulu, jangan taqulu, kamu katakan, kamu ucapkan hujrah, hujr. Ana hujur, kata-kata yang betil, kata-kata yang jelek, yang buruk, yang mengandung dosa, atau menggunjang, membicarakan aib orang, termasuk orang yang mati. La tasabbul amwat, kamu jangan caci maki orang yang mati. Atau ziarah kubur kalau madam isu aku bicara di kubur masih pemilu je lah. Orang mati itu kali no pemilu. Baik tahu kalian nak mati tak? Masuk presiden isu aku entah ha senya. Itu alam secara mati kan. Itu yang harus diingat. Ziarah kubur. Satu kali namanya Hani. Hani itu laki-laki. Jawab? Messi. Maula budak atau mantan budak Utsman bin Affan. Katanya Utsman bin Affan itu kan sahabat Nabi yang terkenal, khalifah yang ketiga ya. Minantu Rasulullah ya loh. No, dua orang anak Rasulullah diambil kedua-dua. No. Kalau masih ada anak men ketiga bagian dari Utsman ke Nabi. Itu loh kelebihan Utsman. Dua orang isteri Nabi, anak Nabi mati kadang becek lah. Kalau Fatimah kan Ali, kalau Utsman tak. Dua orang. Apabila Utsman bin Affan ko berdiri di sisi kubur, beliau menangis sampai basah jenggot. Berarti lah Melia benar dari mata. Basah jenggot. Jenggot beliau kan di bawah tu. Wah, basah jenggot. Lalu dikatakan kepada beliau, ketika engkau mengingat surga dan disebutkan tentang neraka, engkau tidak menangis. Namun untuk itu engkau menangis. Kenapa? Kata beliau menjawab, Rasulullah SAW bersabda,
Innal qabra awalu manazilil akhirah. Kubur ko awal persinggahan, awal transit dari berbagai macam persinggahan, transit untuk menuju akhirat. Fa in naja minhu, maka jika naja selamat orang daripada kubur ko, fama ba'dahu aisar, maka peristiwa apa yang terjadi berikutnya lebih gampang, lebih mudah. Artinya apa? Ketika berhasil orang melewati fitnah kubur, fitnah kubur, ketika mayat dimasukkan ke lahat, ditimbun, kemudian datang malaikat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang ada di malaikat itu namanya su'alul qabri. Disebut dengan fitnah. Fitnatul kubur. Arti fitnah kan ujian. Orang diuji dengan pertanyaan itu. Jika selamat menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, itu alamat pertanda yang berikutnya lebih mudah. Tapi celakalah wa illam yanju, dan jika dia tidak selamat dalam menjawab pertanyaan malaikat, wa in, dan jika alam tidak yanju, selamat dia daripadanya, fama ba'dahu, maka apa yang setelahnya asyaddu minhu, lebih parah. Bisa tertengkok? Berpertegas seperti itu. Awal mula ketika kita lah jasad kita lah dipendam, dimasukkan ke lahat, dan lahat ditimbun, barangkali sebagian kita jarang mencari orang penguburan, karena memang perempuan tidak dianjurkan mencari. Cuma perempuan namada aja lah yang mencari. Tangka kan. Ketika dimasukkan jasad ke lahat, kalau meja mau ke kubur, aku lahat situ. Saya lahat. Kepala situ. Kemudian dimiringkan ke kanan. Makanya maduk kiblat. Kau lepas kau. Masuk dari kaki kubur kepala ke bawah situ. Tiba kepala situ dimiringkan ke kiblat, duduk kanan ke bawah. Ke kiblat. Supaya jangan balik disampah. Kemudian ditutup dengan batu bata. Kalau di Kariwak papan. Batu bata lebih disukai pada papan, karena papan itu cepat hangus. Sebab kubur itu ada yang panas, ada yang berapi. Jadi diperintahkan gitu dengan batu bata. Cuma orang awak papan. Lalu dipasang batu bata atau papan, lah tertutup lahatnya, ditimbun. Ketika dimulai penimbunan, ruh yang semenjak tadi luar masuk ke jasad melalui sela-sela kapannya. Nah, ketika itu ruh awak lah masuk ke jasad, maka terengahlah orang mengecek. Terengah orang bicara, terengah bunyi pacul, bunyi sekop, bunyi barang-barang untuk menimbun jasad gitu. Terengah tu. Karena roh lama masuk. Baca cara roh masuk ke jasad, tidak tahu. Tidak urusan awak. Kalau mau tanya awak, kalau kita tanya cik, jam berapa jago cukup pagi, jam 3, sampai. Baca rohnya jago. Bila roh masuk alam, itu tidak tahu. Kecuali orang sebelah awak berkeruh lalau. Itu aku ikuti ya. Hei, itu nak. Gue. Bila rohnya masuk, tak nampak tak? Kalau lah masuk rohnya. Karena roh kan berada di luar.
Ketika kita tidur, roh berada di luar. Masuk. Nak nampak doa roh masuk? Tak nampak. Baru jagonya. Sebab kalau roh nak ada, nak jago. Kalau roh nak sinan, nak menangui. Kalau lah mengiaknya, menanguinya, itulah masuk roh kalam. Lah 10 kali kita menguncang, niang mana? Corang mati kau nya. Ya? Rohnya nak sinan. Nah, kita buat contoh tu. Ketika mayat dikubur. Bila rohnya masuk, nak nampak tak kita? Sedangkan orang nak lalu dekat awak seh. Entah bila nak lalu, entah bila nak balik. Tak cacah main kepala nak lalu no. Ialah santai mana orang kau nya. Bisanya pakai ngontrol laloknya. Salah seorang kawanmu guru di Man tapi nak bersabit namanya gini. Mudah-mudahan terangannya sama aja. Itu bisa saja mesti terlalok. Lalok cahnya. Lalu sekali. Bila ruhnya keluar tu. Bila kena nampak dah keluar. Orang lalok tu ruhnya keluar. Biko jaga oleh balik. Leong jamarari. Sekian. Nyana. Bila lah masuk rohnya ke? Nah, balik ke kubur. Bagaimana ruhnya masuk ke jasad? Nah itu. Sebagaimana kita nak tahu bagaimana ruhnya keluar diambil malaikat. Dan jadi kalau jasad lah masuk ke lahat lah ditutup, ditimbun, ruh masuk. Ruh lah masuk, itu mungkin terang adinya. Orang mengecek, orang motang, orang heboh. Orang menimbun-nimbun. Itu terang adanya. Setelah itu, lalu kita pulang. Enam pertama kali yang akan dijalani oleh orang nak mati, su'alul qabri, pertanyaan kubur, iaitu fitnah kubur. Itulah awal yang kita alami di kubur. Awal. Kubur cokot itu adalah persinggahan pertama. Berarti ada sekian persinggahan kita menuju akhirat. Siapa adalah pernah ke Jakarta? Tidak tanya ke? Joto. Berkali persinggahannya. Gunung Medan. 2 Buat Linggau. 3 Bakau. 3 Kemudian di Merak. Sudah tu di Loket. Ya kan Bakau namanya. 5 di kami Bakau dekat Cino di Bakau. 5 minimal persinggahan kita di jalan menuju Jakarta. Jakarta. 5 persinggahan. Sekarang persinggahan kita menuju akhirat. Persinggahan pertama kubur. Penentu. Kalau selamat, ketika ditanya oleh malaikat, fama ba'dahu aisar. Nangka dia alami, nangka dia hadapi setelah itu lebih mudah. Mohonlah kepada Allah. Selesai tasyahud sebelum salam. Kalau pek doanya. Doanya ke. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri. Yo tu tapi nak itu roh. Yo tu tapi nak itu roh. Yo. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar. Ada cucu di belakang, celiklah ke belakang. Ibu celik cucu. Saya nampak cucu.
Silakan. Nah, lah suruh. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri. Itu doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka, siksa neraka, panggangan neraka dan azab neraka, fitnah kubur dan azab kubur. Wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqar. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighsil qalbi bima'i thalji wal barad wa naqqi qalbi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal ma'tham wal maghrib. Dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Boleh sih sesudah salat. Yang penting baca doa itu. Karena kita pasti akan mengalaminya, melaluinya. Kenapa? Itu cek. Kalau selamat kita melalui fitnah kubur itu, pertanyaan malaikat itu ketika fitnah kan bagaikan ujian. Fitnah itu kan ujian. Selamat, fama ba'dahu aisar. Yang setelahnya gampang mudah kita lewati. Kalau tidak, apa yang setelahnya asyad, lebih parah dari sesudahnya. Itu yang membuat Utsman menangis. Sekaliber Utsman orang yang dijamin masuk surga, pengorbanannya luar biasa, perjuangan luar biasa. Yang mati pun ketika membaca Quran. Beliau sedang baca Quran dan beliau minta itu mati sedang baca Quran, dibunuh orang. Begitu menangis beliau. Innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'da waisar minhu wa illam yanju, dan jika tidak yanju, tidak selamat, minhu daripadanya kubur kau, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka apa yang seba'dahu setelahnya asyaddu lebih berat, lebih runyam, lebih parah daripada pertanyaan tadi. Lalu dia berkata, Rasulullah SAW berkata, ma ra'aitu manzaran qattu ila wal qabru afaza minhu. Tidak pernah aku melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan kecuali kubur lebih mengerikan daripadanya. Apapun yang mengerikan maka kubur lebih mengerikan. Maka rajin-rajinlah membaca dan berdoa agar kita selamat daripada fitnah azab kubur. Jangan dianggap sepele. Caranya ziarahlah ke kubur dulu. Lalu duduk di tepi kubur, menuang-nuanglah. Karena ketika di kubur itu hilang ya. Kalau murni niat kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, itu lunturnya. Ketamaan, keserakahan, kelobohan, kecamaan itu hilang. Kan ketamakan, keserakahan, kelobohan, kecamaan hilang dia. Ketika dikubur hilang. Kecuali kita ke kubur itu niatnya tidak betul. Itu makanya ziarah kubur. Ziarah kubur. Dan Rasulullah di kubur Cokot itu memang begitu. Hadis di bawah sekali, halaman kedua. Kata Muhammad bin Malik dari Al-Barra, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin
Suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam mengiringi jenazah. Lalu setiba di kubur, jalasa Nabi duduk ala syafir al-qabri, duduk di pinggir kubur, syafir pinggir. Duduk di pinggir kubur atau di sisi kubur, fabaka, lalu beliau menangis. Menangis beliau. Hatta ballat sarra, sehingga air mata beliau itu menetes ke tanah dan basah tanah. Sebenarnya menangis. Nangis. Apa kata beliau? Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku semua, li misli hada, li untuk yang seperti ini, fa'aidu, maka bersiap-siaplah kamu untuk menghadapinya. Itu langsung beliau tunjuk ke kubur. Beliau duduk di pinggir kubur. Wahai saudara-saudaraku semua, untuk hal seperti kuah, maka aidu, bersiap-siaplah. Atih nak persiapan kita daripada persiapan menghidupi dunia. Itu pesan Nabi di kubur. Di kubur, makanya ketika di kubur itu cukup jangan ada otak-otak je, kecek-kecek atau lagi terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Sempat je bicara masalah-masalah duniawi, masalah politik, masalah apa. Jangan tu di kubur. Kubur tu mestinya kita lepaskan semua ke duniawian dibicarain supaya meresapnya. Mana-mana lah kaya. Kau barangkali wak saban talai dan tak orang kebari ko. Itulah berubah wak. Kau bikin malam ni aja. Ambo pernah mengiringi mai di kampung Ambo. Pekuburan kaum itu namanya di Kabun. Maka nama Kabun jauh daripada perkampungan. Banyak kayu-kayu, batang-batang durian dan batang-batang sampia lain banyak. Yang Bo tak setuju. Tapi ketidaksetujuan Bo belum dapat tanggapan daripada kaum. Untuk itu dijadikan komplek kuburan jauh. Cuma dia lah dua marintis ini tu datang kudian kan. Wak selaku pengulu tu ndak micalo langsung matom. Pengulu Raminang kan tak sama dengan pengulu Indonesia. Kalau pengulu Indonesia bisa hasilnya putar-putarnya undang kan. Jadi ketika orang menggali, Ambo beberapa orang kawan mencelang-celang. Cecaliak tang kayu, tang durian, batang surian, tang kerambia. Ada situ. Itu kubuah, 3 buah. Itu keluar lewat batang kayu di apa? Pancia. Ayo sesudah tu hari malam, langitlah mulai hitam. Ketika tu ia terasa awak kau mati. Ada? Kau bayi kau langang tinggal orang malam. Tang kayu banyak. Kau jalabe hari malam. Ayo bisuaknya berkecian ke orang-orang. Yang senang kubur lain. Kita carilah tanah kubur lain. Saja itu ambo berpindah dua ke orang rumah. Ambo nak mau kubur senang. Kuburan di tanah wak. Kenapa? Ya bila orang ka menziarah kubur. Perlu dia orang mati perlu ziarah kubur. Sebabnya orang bisa berdoa. Karena orang yang awak biasa se jarang berdoa ke orang mati kecuali di kubur.
kubur, kan penting kita perlu ke kubur. Soalnya perlu kita ziarah kubur. Karena suasana ketika ziarah kubur tu beda dengan bicara orang kini. Sebab di kubur tu tak ada sesuai dengan apa? Dengan situasi ketika. Jadi kata Rasulullah, limisli haza, untuk hal yang seperti ini ya. Dua hal seperti ini, mayit dimasukkan ke lahat, lalu lahat ditimbun, ditutup, ditimbun, kemudian tinggal untuk hal yang itu kalian bersiap-siaplah, Nabi. Siap-siaplah. Kalau sampai pengana kita kesinan, memang runtuh kesombongan awak, keangkuhan awak, dan joko keserakan pun hilang. Angku hilang serahkan juga, maka aku ampih nak bercakap je orang. Dibawa hendak je dah. Awak sudah bertangkau, lalu orang nak membiak. Tangkau ampar benar tu, ampar pangkat dengan cara-cara yang tidak benar, mati ya sudah tu. Jangan membiak. Ada cela kadang-kadang nak naik pangkat bininya ke pangkat, dinaikkan pangkat beliau. Dinaikkan, ditingkatkan. Asyik naik selendangan, bininya naik selendang pangkat. Naiknya lah mati. Lah mati. Atau pentingnya ziarah kubur tu. Kalau begitu, jika niatnya tujuan ziarah kubur ke puasa ke memang untuk itu semua, bagus. Bukan dek ke puasanya. Tapi memang itu lo kesempatan awak untuk ziarah kubur yo dan sanak yo keluarga, yo pemilih. Mau pagunon momen itu. Tapi dia orang ke puasa no, memang tak ada syariatnya doh. Tak ada talinya puasa. Jadi apa dosa kami? Kita tak bicara dosa doh. Bicara janji kaian lo itu adalah mesti harus wajib sunnah dari Nabi besok ke puasa ziarah kubur. Jangan dikaitkan kesinan. Batu, ikulah biasa kita lakukan. Dan sanak keluarga pulang masamu. Orang dek ke puasa kita bersih-bersih. Kita bersih kubur. Biasa saja. Dan jangan bikin ibadah di situ. Mau ibadah tertentu, pakai salat. Kok adalah salat tertentu sini enggak? Adalah bacaan khusus dan segala macam. Jadi kalau kita kaitkan kepada puasa, tidak masalah. Selagi niatnya memang semata-mata untuk ziarah kubur sekaligus membersihkan kubur. Penuhilah adab-adabnya. Membaca Yasin. Bawa ke kesinan mana Bawa ke kesinan baca Yasin. Siko melah. Di rumah saya tenang, wak, dah ada orang ni. Sesudah sembahyang, selama simpuah, awak tenang baca Yasin. Kalau sinan dan tahan jauh hamil. Tapi awak sinan baca Yasin mana? Kau terjadi perbedaan yang amat tajam. Sangat tajam perbedaannya sampai yang menentang habis-habisannya itu bid'ah. Sasik. Yang mempertahankannya mengatakan bahwa tidak masalah supaya dapat manfaat orang matinya. Jadi pokoknya apa? Sangat tajam perbedaan pendapat. Kalau ambo sukanya keluar sih. Keluar daripada perintah untuk baca set baik nanaman. Tetap kok bu nak? Maksud ibu nak? Halo. Ya, kalau fatwa-fatwa ustaz-ustaz kita yang tamat daripada Madinah atau tamat di sebagian Yaman atau orang-orang yang sehaluan dan sependapat itu, mereka anggap itu bid'ah, sasik. Yang kalau palu berdosanya. Kau dasarnya ku hadisnya. Lalu ulama-ulama Indonesia
ulama-ulama Hindu dan yang serupa dengan mereka berpahamkan boleh. Kalau dalil-dalilnya, kalau asal-asalnya kan kampe. Kalau dalam bawah cari salah tempat tanaman, di mana tempat tanaman baca Yasin. Di rumah salah. Kau hadiah, kau hadiahnya kau orang mati. Mudah-mudahan diterima Allah. Dia tidak perlu ke kuburan kita madiahan tu kan. Kalau ingin madiahan jo. Cuma ke kakari mana, baca salah kan tak salah. Bang kau baca salah, ya mau tak bisa lah menagah. Perbedaan pendapat yang sangat tajam, yang sampai malahan ya menghabiskan kalori. Sasik menyasean, bid'ah membid'ahan, caci mencaci malahan. Sebagian ustaz yang memang suka mempertajam masalah itu. Kira-kira begitu. Ya Bu ya. Jadi balik kita ke puasa cukup. Ini garis bawahnya. Kalau kita ke ziarah kubur, ke puasa atau nak ke puasa, tapi yang jalih besok ke puasa kan? Pertama luruskan niat. Itu dulu. Luruskan niat untuk ziarah, untuk mengambil faedah dan manfaat, untuk mengenang kita ke akhirat, agar lembut hati kita dan hilang keserakahan kita. Pesannya itu innamal a'malu binniat. Satu, luruskan niat. Jangan ada niat keduniawian. Sebab pemilu ke lah habis. Kecuali nak ulang gelombang putaran kedua. Tapi kan awak mencalon orang mencalon kan? Luruskan niat. Satu. Yang kedua, tiba di kubur atau di komplek. Ada kuburku yang pakai komplek, ada yang tak. Kalau pakai komplek bagus, sangat bagus. Sehingga layaknya diberi nama dengan perkampungan orang mati. Komplek kubur, pandam pekuburan atau pekuburan atau makam itu namanya perkampungan orang mati. Namanya diar perkampungan. Kalau kita ke komplek pekuburan, cukup kita membaca Assalamualaikum di pintu komplek. Karihan. Tapi nyak marki ada karihan sah. Assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Inna insya'allahu bikum mulahikun. Antum faratuna wa nahnu lakumut taba'. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Baca kare-kare. Tapi kalau nak pakai komplek, di mana kuburan yang kita tuju? Paling-paling kan kubur 2-3. Tiba situ baca salam. Assalamualaikum ahlad diyar atau ahlal kubur. Sebentar lagi kami menyusul, kan lahikun ya. Inna insyaallah bikum lahikum. Sebentar lagi kami menyusul. Sampai di situ sana tersekat sana. Sebentar lagi Tapi kan tidak semua orang membaca Allah mengerti dan dibaca. Dan tidak semua orang membaca Allah kan. Jadi kalau kita ke ziarah kubur apa-apa doa kubur. Ada sekian lafaz itu. Setelah membaca ucapan salam dan ruhnya kembali ke situ. Ruhnya diizinkan, ruhnya diperkenankan datang ke di mana jasadnya berada untuk menjawab salam. Untuk menjawab salam diizinkan kembali ruhnya. Dan ruh cakap tu nya kenal dengan orang-orang yang ziarah. Kalau nya kenal ke dunia dulu nya kenal beliau. Siapa yang ziarahnya? Ya. Kita pergi ke kuburan dan sanak kita, family kita, kawan-kawan kita, guru kita supaya ruh tadi kenal ya, Pak. Nya dikunjungi. Kita baca salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Dan mukminina wal mu'minin. Assalamualaikum. Salamatan atas kalian wahai para penghuni perkampungan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim.
Inna insyaallah bikum lahikum. Insyaallah sabantali kami akan menyusul. Antum faratuna, kalian pendahulu, kami pengikut. Nas'alullah lana, kami mohonkan kepada Allah untuk kami dan untuk kamu keampunan dan kemaafan. Tuh. Itu yang pertama. Di samping niat itu dulu. Kemudian hindari duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur dan duduk di atas kubur. Jangan. Ya, cakap ya kajian tak? Jangan duduk di atas kubur, dilarang. Ada yang mengecekkan duduk cekok maksudnya duduk ke pipis, duduk ke buang air. Tapi penafsiran kau dibantah oleh orang lama lain. Jangan duduk, karena tukang kubur menghinakan penghuninya. Ini kedua-dua aja. Apalagi di kepalanya. Nah, oleh parah lah, batal sepatu tinggi senan. Nah, taklah di menghinanya, merendahkannya. Kan rumahnya tuh, rumah jasadnya kan. La yajlisa ahadukum ala jamratin, bahwa salah seorang kamu tu duduk di atas bara api, fatuhriqa siyabahu, lalu bara api itu membakar bajunya, fatakhlusa ila jildihi, di samping membakar sampai ke kulitnya bara cukup, khairun lahu, lebih baik itu baginya daripada duduk di atas kubur. Kan bari ancaman. Ini kalau ke ziarah kubur biswa manjaran yang persaro itu hati-hati, jangan duduk di atas kubur, apalagi meletakkan sepatu lokak dan sepatu hak tinggi di kubur. Kalau kopiah tak ada, topi tak masalah, ladiang tak masalah. Tapi kalau sepatu, itu bermasalah. Atau kita banana duduk di situ. Jangan. Siangilah, barasialah, jangan dilongkahi kubur. Tahu longkahi? Dilongkahi, dipijai, duduk di kubur itu paralu sangat diketahui. Dan termasuk dosa besar malahan. Sebagian ulama menyatakan ikut ancaman barik kepada orang yang menyepelekan duduk di kubur. Kenapa ancaman barik? Hadisnya hadis riwayat Imam Muslim nomor 1612. Duduk di atas bara api, lalu bara api tadi itu menembus pakaian dan sampai ke kulit, lebih bagus, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Kan berat ancamannya. Kanak-kanak kok sianang ziarah kubur besok. Kanak-kanak. Tidak, anak-anak kini silakan. Ya. Ya kara jawab kan pajaleh tun. Kalau guru menyampaikan selalu nak sampai ke telinganya. Awak namanya buang. Jangan duduk sinan. Tak boleh ya. Sepatu ke bawahan. Jangan longkalan ke kubur. Kau kaji sampai gini. Ada seingatkan. Lah. Kalau kubur cokot tu, kalau kubur cokot tu termasuk kubur yang tertata rapi, bersih, buka sepatu. Berjalan di sela-selanya buka sepatu, buka sendal. Tapi kalau kubur cokot tu banyak duri, banyak kecoh, ragu silakan pakai sendal. Kalau tidak, buka sendal, buka sepatu. Jangan bersendal, jangan balas kaki. Nabi tegur, ya sahibas sibtiyatai ini, wahai orang yang punya sandal, buka sandal, campak senanya. Karena kaku buah cokot itu harus merendah diri. Jangan sombong jauh, jangan pongah jauh. Awak akan masuk kubur lagi. Jangan bawa jauh atribut, tahu atribut? Lambang-lambang kemuliaan jangan bawa jauh ke situ.
Kalau ke ziarah kubur, pakai pakaian sederhana. Jangan pakai merelek. Jangan pergi culuk ke kubur tu. Apa-apa jangan pakai safari ke kubur. Sebenarnya niat lah. Jangan niatnya untuk dunia jolai. Dalam rangka hariko. Bila ke mana-mana ziarah lah. Kalau dalam rangka aja. Dalam rangka hari anu, upacara anu. Itu ndak ibadah. Yang ibadah sabana berniat lah untuk menjalankan syariat sunnah Nabi, karena kita memang disunahkan ziarah kubur. Hilangkan sengaja aku ke kubur. Oh, dah terjawab. Kalau misalnya tempat pemakaman umumnya kan sempit juga tempat yang kita tuju itu Biar berputar. Kan tak sekilo nak putar. Sejangka itu. Biarlah berputar-putar daripada melongkah lah. Oh, dia dah. Nah, bila terompa Jepang lu datih tak? Tangkelek. Makanya bagus itu mai ku di kuburan di komplek. Komplek tu bersih. Ndak mewah doh. Bersih. Ndak rancak doh, rapi. Disuruh diupah orang untuk menyayangi. Sehingga kita ziarah kubur itu bisa jalan di sela-sela. Kalau panuah, bongkah. Nanti masuk mai baru. Bertemu tulangnya, sisian, buat kubur baru. Itu. Kena habis tanah diramati. Bolehkah kita menyayangi kubur? Boleh. Minta bolehkah bongkar kuburnya? Sial kubur, cancak, bersih-bersihan kubur cukup tu. Dan seterusnya. Lalu hindari bicara keduniawian. Kau gotong royong bisuak kau namanya gotong royong masyarakat. Iko perlu dikenal ke panitianya, ke pengurusnya. Kalau ada anak-anak bujang wak galak-galak tak keke-keke, gak ada bujangnya gadih ba gurau bacing keramai di kubur tu. Ingian. Iko kubur di kalian kau betul. Harus. Itu gunanya nantua menampiangi. Ada anak-anak bujawak, nak gadiwak, adik kubur itu masih cengengnya, masih selfie kalau jadi. Negara. Tegur ke kubur kau aja. Kalian masuk kubur lalu kemudian je. Tangga itu. Bercengkarama, berolok-olok, terpingkal, terbahak-bahak. Kemudian kalau ke berdoa lah. Berdoa untuk orang mati. Berdoa untuk kita juga boleh. Cuman kecek sebagian ulama, berdoa cukup tu tidak ke kubur madok dah, ke kiblat je. Kalau ke kubur madok seakan-akan kita berdoa ke orang mati jadinya kan. Ke kubur, kesuka madok. Dua-dua atau tagak. Mungkin tangan kan seakan-akan saya minta itu menurut fatwa sebagian ulama. Kiblat mana belakang? Arah kiblat. Tagak siku. Arah kiblat. Sengaja berkeliling duduk di kubur, engkau doa. Ke kubur. Sebagian ulama menyatakan jangan begitu. Seakan-akan kita meminta ke orang kubur ini. Kubur. Kalau berdoa. Doa. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita ziarah kubur cukup itu bahwa jangan sampai kita di kubur cukup itu namanya pipis, pasti ke sudut itu hanya orang sesak pipis ke sudut komplek di luar real. Itu kan perkampungan orang mati ya. Baik sudah, jangan-jangan tu kubur sana. Kalau area, kenapa khawatir kita beko? Beko malam jagonya, iturinya ke rumah, iturinya ke rumah maka. Oi. Jadwal.
pembunuhan itu karena waktu itu bersama waktu itu, jadi Koronggo itu ada yang diperbincangkan di situ, tapi tidak keluar dari masalah kuburan. Pemanya kami ke depan apa kuburan apa. Boleh. Tidak masalah. Ya enggak kok masalah-masalah dunia tetek bengik je. Masalah politik dia baca. Itu masalah pedagang sudah baca. Tapi kalau masalah ini berkaitan dengan nasihat, boleh silakan. Ibu ya. Sekian. Babu. Dianjurkan. Makan di sana, kemudian menembok kuburan dengan acara-acara anak-anak kuburan, lalu makan bersama. Lah. Kalau dikubur, memang kita dianjurkan berdoa tapi menghadap kiblat. Lebih bagus daripada menghadap ke kubur. Yang kedua, boleh makan di kubur, tapi jangan pergi makan ke kubur. Bisa dibedakan. Dek wak goro sampai jam siang, bawa nasi, bawa air, bawa bekal. Makan di situ tidak masalah. Saya bawa ke sana bukan pergi makan. Pergi membersihkan pusat. Litak parui di kaluan beko taleh babuih tu, tak masalah. Taleh babuih. Tak masalah taleh babuih. Itu tentang makan-makan. Kemudian berikutnya, pada asal kita dilarang menembak kubur. Diharamkan menembak kubur, tapi komplek boleh. Kau komplek perkuburan, tembok keliling pagar. Tapi kalau masing-masing kubur, dilarang kita menembak. Membazir, membuang-buang uang. Ini kalau puak. Tidak boleh. Termasuk mengukir dengan ukiran-ukiran, mengasih keramik dan pagar stainless, itu membuang uang. Hukumnya haram hukumnya. La tujassas, jangan tembok. Tinggi kalah, kasih nanti batu-batu. Batu-batu bata atau batu-batu apa, atau kini orang kasih peralon. Kompleknya baru kita kasih. Bakiak kan di komplek tu. Sekali ini pagar tinggi. Ma'la kan di pagar tinggi. Kira-kira begitu. Labu. Diakhiri, kamu menunggu di kubur saja kok. Jadi kita sama-sama tunggu bila kita ke di kubur orang. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.